Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Safar 1442 Hijriah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai, dan ini adalah Petuah Kiai yang ke-6. Dan Petuah Kiai yang ke-6 ini kita membicarakan bahaya orang tua yang tidak mendidik kesolehan terhadap anaknya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita sudah mengetahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita sebagai orang tua adalah pemimpin dan penanggung jawab atas anak-anak kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin negara adalah beliau pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia penanggung jawab atas mereka. Dan kita juga sudah pelajari bahwasanya seorang orang tua wajib menjaga anaknya dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, termasuk di dalamnya anak-anak yang paling utama, dari api neraka. Nah, sebagian orang tua mengira bahwasanya kalau menjadi pemimpin maka berarti dia harus menyediakan sandang dan pangan untuk anak-anaknya. Itu saja yang ada dalam benak dan fokus orang tua tersebut. Padahal yang seperti ini keliru. Coba perhatikan sekarang perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa kam mimman ashqa waladahu wa faladzata kabidihi fid dunya wal akhirah." Banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Dengan cara bagaimana? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan meremehkannya dan tidak mengajarkannya adab-adab, tentunya adab-adab keislaman. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan dengan menolong anak tersebut untuk memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya. Baik itu syahwat yang berkaitan dengan keinginan anak-anak yang ingin santai-santai, ingin leha-leha, ingin nyaman-nyaman, tetapi tidak mendatangkan manfaat baginya, bahkan mendatangkan bahaya. Bahkan dengan nyaman-nyaman tersebut akhirnya dia melalaikan kewajiban, bahkan melanggar larangan. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dan orang tua ini mengira bahwasanya dia sudah memuliakan anak tersebut, padahal dia sebenarnya sedang menghinakan anak tersebut. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dan orang tua ini mengira bahwasanya dia sudah menyayangi anak tersebut, padahal sebenarnya dia sudah menzalimi anak tersebut. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Maka yang terjadi akhirnya adalah orang tua tersebut tidak mendapatkan manfaat dengan keberadaan anaknya. Wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan orang tua tersebut dia hilang bagian darinya di dunia dan di akhirat. Wa idza i'tabaratil fasadu fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil walad. Jika engkau memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada orang tua, maka engkau akan dapati bahwasanya kebanyakannya
disebabkan dari para orang tua. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Inilah ancaman untuk orang tua yang meremehkan pendidikan kesolehan untuk anaknya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, saya ingin menyampaikan apa sih makna dari hadis ini. Dan tentunya hadis ini juga ada riwayat lainnya. Saya bacakan sebelum saya maknakan dari perkataan para ulama tentunya. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inni muhadditsuka bihadits laula anni fil maut lam uhadditsuka bih." Wahai Ubaidullah bin Ziyad, Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ubaidullah bin Ziyad, aku akan meriwayatkan kepadamu sebuah hadis yang kalau seandainya aku bukan dalam keadaan sedang mau mati, maka aku tidak akan meriwayatkan hadis ini kepadamu." Ini disebabkan kenapa? Karena mungkin Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu mendapatkan pesan agar tidak meriwayatkan hadis ini. Akan tetapi sebelum beliau meninggal, beliau merasa harus menyampaikan agar semua beban ilmiah yang ada pada beliau, yang beliau dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau sudah sampaikan. Maka beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak berjuang untuk mereka, untuk kebaikan mereka, melainkan dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan maknai hadis-hadis ini. Di dalam hadis tadi, wa huwa ghashil li ra'iyati, saat pemimpin ini meninggal dalam keadaan dia menipu orang yang dipimpinnya. Orang tua menipu anak-anaknya. Kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa ma'nahu bayyinun fit tahdhir min ghish man ghashal muslimin liman qalladahu Allahu syai'an min amrihim wastara'ahu alaihim wa nasabahu khalifatan li maslahatihim wa ja'alahu wasitatan bainahu wa bainahum fi tadbiri umurihim fi dinihim wa dunyahum. Maknanya sangat jelas tentang ancaman barang siapa yang menipu kaum muslimin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kalungkan sesuatu kekuasaan atas pengurusan mereka dan merawat mereka dan menegakkan kepemimpinan untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, orang tua itu sangat mempunyai peran erat bagaimana hubungan anak dengan Allah. Siapa orang tua yang tidak betus mengurus anaknya agar anaknya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua ini telah menipu anaknya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim mengatakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan wewenang oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang diurusnya,
huwa lafdhun 'am fi kulli man kullifa hifdha ghairihi. Dia adalah lafal yang umum setiap pemimpin apapun, untuk setiap orang yang diberikan beban mengurus selainnya. Ya, jadi bukan hanya pemimpin negara dalam hadis ini. Bukan hanya pemimpin negara. Intinya yang ingin saya sampaikan, wahai para orang tua, ancaman berat bagi orang tua yang tidak mendidikkan kesolehan terhadap anaknya, diharamkan dari neraka. Kemudian di sana ada hadis lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Cukup seseorang dinyatakan berdosa selama dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Apa maksudnya cukup seseorang dinyatakan berdosa? Maksudnya adalah kalau seandainya tidak ada perbuatan lain kecuali perbuatan ini yang menyebabkan dia berdosa, maka sudah cukup. Saking besarnya perbuatan tersebut, buruknya. Saking besarnya keburukan perbuatan tersebut. Cukup sebagai dosa bagi seseorang. Orang-orang yang meremehkan pendidikan kesolehan terhadap orang tuanya. Maka salah satu bentuk orang tua yang tidak meremehkan pendidikan kesolehan terhadap anaknya adalah orang tua tersebut rela berpisah dengan anaknya untuk meletakkan anaknya di pesantren, mengenyam pendidikan lebih dalam tentang agama Islam. Diajari di dalamnya Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga termotivasi untuk mendidikkan anak dengan pendidikan kesalehan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.